Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Farid Ma'ruf, NIM 200001804, gabung dengan kelas Sosioinformatika B. Sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Pertama, sebutkan pokok masalah yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Ini terdapat pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Dapat pada pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Kemudian terdapat tanda tangan elektronik yang ada pada pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE. Kemudian penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority pada pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang ITE. Kemudian penyelenggaraan sistem elektronik pada pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang ITE. Kemudian perbuatan yang dilarang atau yang dinamakan cybercrime. Kemudian nomor 2, pelanggaran Undang-Undang ITE apa saja yang terkait dengan bidang TI, sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada meretas akun sosial media orang lain. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian ada pemerasan atau pengancaman. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian penyadapan. Pelanggaran lainnya pasal 31 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan ayat 1 bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau elektronik tertentu milik orang lain. Ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Telekomunikasi, yaitu penjara maksimal 15 tahun penjara, dan pasal 47 Undang-Undang ITE, yaitu penjara maksimal 10 tahun penjara dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Kemudian pemalsuan dokumen elektronik. Dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 diatur bahwa setiap orang yang melakukan penciptaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Kemudian nomor 3, jelaskan jenis-jenis pelanggaran dalam kaitannya penggunaan media sosial. Yang pertama, upload foto tidak senonoh, yaitu dengan mengunggah foto yang tidak menutup aurat. Kemudian kedua, berbagi foto kecelakaan. Mengunggah foto korban kecelakaan yang mengenaskan karena harus menghargai perasaan keluarga korban. Yang ketiga, pencemaran nama baik, yaitu dengan membuat status yang tidak dilakukan oleh korban sehingga nama baiknya tercemar. Kemudian yang keempat, menyebarkan berita bohong atau hoax, yaitu seseorang menyebarkan berita bohong tidak sesuai fakta dan tidak jelas asal beritanya. Kemudian yang terakhir nomor 5, melakukan penipuan dengan cara menipu pembeli atau tidak mengirimkan barang yang tidak sesuai pesanan. Nomor 4, jelaskan sejarah pembentukan Undang-Undang ITE dan perubahannya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE disahkan.
Undang-undang yang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi di Indonesia, dalam kurung pionir, itu muncul kasus Prita Mulyasari dan Iwan Piliang. Kemudian judicial review diajukan oleh Iwan Piliang dengan putusan MK nomor 50 garis miring PUU strip P1/2008. Kemudian kasus Prita Mulyasari dan judicial review di MK2. Judicial review di MK diajukan oleh Edi Cahyono dan PBHI dengan putusan nomor 2 PUU strip 7 garis miring 2009. Kemudian kasus lain dan judicial review di MK 3 terdapat kasus mahasiswa Wahyu Muharom dan kasus Dr. Ira Simatupang. Kemudian melakukan judicial review di MK dilakukan oleh Anggara SH dengan putusan MK nomor 5 garis miring PUU strip 7 garis miring 2010. Pada tahun 2012 akan direncanakan revisi. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berencana untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE, namun belum terwujud dengan menyampaikannya ke DPR, dan terdapat kasus penyanyi Bondan Prakoso dan lain-lain. Kemudian 2016 revisi terrealisasi. Presiden Jokowi pada Selasa tanggal 22 bulan 12 tahun 2015 melalui surat bernomor R-79 garis miring Pres garis miring 12 garis miring 2015 tertanggal 21 Desember 2015 resmi mengajukan revisi Undang-Undang ITE ke DPR. Judicial review di MK oleh Setia Novanto menghasilkan putusan MK nomor 20 garis miring PUU strip 14 strip 2016. Kemudian Komisi 1 membentuk Panja dan masuk rapat paripurna DPR atau pengambilan keputusan tingkat 2. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2016 menjadi undang-undang. Dan Undang-Undang ITE resmi berlaku pada 28 November 2016. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.